Halo teman-teman, selamat siang. Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini saya mau membahas atau menjawab beberapa komentar dari teman-teman. Ya, ada yang berkomentar apakah tetangga di Amerika saling kenal. Nah, ini saya mau menjawabnya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ini saya punya tetangga di sini, ada tetangga sebelah kiri, sebelah kanan. Kami kenal baik dengan tetangga kami, bahkan seperti saudara. Nah, ceritanya kan seperti ini. Waktu kami baru beli rumah ini, tetangga di samping kanan dan samping kiri mereka sudah tinggal di sini. Nah, waktu kami baru pindah, mereka mengenalkan diri dan merasa senang ada tetangga baru. Nah, kalau yang tetangga di sebelah kanan saya, sebelah kanan rumah kami, itu adalah pasangan suami istri yang sudah lanjut usia. Sekarang yang suaminya itu sudah 102 tahun, tapi pikirannya masih cerdas. Cuman dia tidak bisa jalan karena jatuh naik sepeda saja 5 tahun yang lalu. Nah, kalau pikirannya masih sehat dan kalau tidak jatuh, dia sebenarnya masih bisa jalan. Nah, istrinya itu 92 tahun. Mereka memang tidak jarang di luar karena sekarang juga lagi corona ya, jadi tinggal di dalam terus. Nah, waktu kami baru pindah itu yang pasangan tetangga yang sebelah kanan, ya saya panggil saja sebelah kanan, itu udah yang pasangan yang lanjut usia. Nah, itu waktu kami baru pindah, yaitu sekitar 7 tahun yang lalu, mereka tuh mempunyai kebun sayuran yang sangat lebar sekali. Nah, kebetulan saya juga suka berkebun. Nah, maka itu saya bangun kebun juga, kebun sayuran. Saya dongkel sendiri rumput-rumputnya dan tanahnya, dan saya bersihkan rumputnya. Nah, istrinya tetangga saya itu, yang istrinya itu keluar dan melihat saya dongkel itu senang sekali karena mereka juga punya kebun. Dan dia itu menawarkan rambatan. Saya tunjukkan rambatan tanamannya. Ini rambatan besi ini ya. Ini kan untuk ngerambati, kalau misalnya kita menanam tomat atau labu, waluh atau apa yang merambat itu kan, atau ketimun. Nah, ini bisa untuk rambatan. Nah, ini tetangga saya tuh punya sisa banyak sekali. Nah, dia bilang kalau mau pakai silahkan ambil. Nah, ini rambatan ini dari tetangga saya. Ini ada yang panjang juga, yang setengah, yang kecil juga ada di luar sana. Cuman kalau yang ini kami beli sendiri ya, karena yang ini lebih mudah. Ini bisa dilipat, dan mobil kami kan cuma sedan, jadi tidak seperti truk ya, jadi bisa ditaruh di trunk. Kalau yang ini kan memerlukan truk kalau beli mobilnya, jadi kalau sedan tidak bisa membawa rambatan besi ini. Nah, ini sangat membantu kami ya, dapat saya suka berkebun, dapat rambatan, dan ini juga besi-besinya ini juga dari tetangga saya. Nah,
apa itulah contoh, salah satu contoh tetangga saya yang ya seperti keluarga ya. Jadi di sini itu juga bertetangga ya, seperti keluarga juga ya, tidak beda ya. Mungkin di tempat yang lain ada yang beda, cuman kalau pengalaman saya di sini, pengalaman saya sendiri, saya bertetangga sangat mereka sangat baik sekali. Nah, ada contoh lagi, itu waktu kami waktu saya belum bisa mengendarai mobil, itu suami saya kan kerja full time ya, hanya ada waktu saja hari Minggu. Jadi dia ngajari mengendarai mobil hanya seminggu sekali. Nah, tetangga saya tuh bilang kalau lebih baik tuh kamu belajarnya tidak hanya seminggu sekali, mungkin hari Senin, Selasa atau Rabu itu kamu belajar juga. Nanti saya ajari pakai mobil saya. Nah, karena kami waktu itu baru punya mobil satu dan mobilnya kan dibawa kerja sama suami saya. Nah, jadi tidak ada mobil, tidak ada suami saya, jadi dia biar saya nanti yang mengajari kalau hari Senin atau Selasa. Nah, itulah contoh lain ya tentang tetangga di sini. Nah, sekarang saya mau cerita tentang tetangga yang sebelah. Saya bilang kalau yang di sana tuh sebelah kiri ya, itu yang sana tuh tetangga saya sebelah kiri, kalau yang sana tuh sebelah kanan. Nah, tetangga yang sebelah kiri ini kan pasangan tidak lanjut usia ya. Mereka tidak jauh berbeda dengan kami umurnya. Nah, kalau Anda yang teman-teman yang sudah lihat video saya tentang tentang daun-daun dilarang membakar daun-daun kering, itu kan Anda lihat banyak sekali daun-daun ya. Nah, itu saya kumpulkan, saya taruh di plastik resek, itu yang di bagian di belakang rumah. Nah, kalau yang di depan rumah itu juga ada, tapi saya tidak bersihkan sendiri. Nah, tetangga saya itu yang sebelah kiri itu kan punya alat pemotong rumput yang seperti traktor yang bisa yang pakai sopiran itu ya, bisa memotong rumput dan mencacah lembut daun-daun. Nah, tidak seperti ini yang memotong rumput punya saya ini kan bisa memotong rumput, tapi kalau bisa memotong rumput tapi tidak bisa mencacah daun-daun. Bisa, tapi tidak bisa kalau banyak sekali, tidak bisa lembut ya mencacahnya. Nah, tetangga saya itu menawarkan biar nanti yang di depan rumah saya yang membersihkan daun-daun itu dengan mesin pemotong rumput saya dan dengan pemotong rumputnya dia ya, tetangga saya itu yang pemotong rumput yang besar, yang ada sopirannya dan ada sekaligus mencacah daun-daun kering. Nah, jadi itu yang di depan rumah tetangga saya yang mengerjakan. Nah, itulah contoh lain tentang bertetangga di sini. Jadi dua-duanya tetangga saya yang samping kiri samping kanan itu seperti keluarga sendiri juga, seperti keluarga ya. Nah, di depan rumah juga kami punya tetangga kenal juga, tapi tidak sedekat ini ya. Nah, itulah cerita tentang tetangga di sini, dan mereka itu berbuat baik dengan tetangga, tidak mengharapkan sesuatu ya. Mereka ya hanya merasa senang sekali
bersosial, ramah tamah, itulah yang mereka butuhkan ya. Jadi mereka senang dengan keramah tamahan itu saja, jadi tidak mengharapkan hal-hal yang lain. Mereka sebagai tulus bertetangga. Nah, karena di sini juga orang itu juga kita tidak memandangnya orang Amerika atau orang mana, yang memandangnya kita sebagai manusia itu kan punya rasa untuk bersosial dan rasa menghargai dan dihargai. Nah, merasa senang kalau orang beramah tamah, kan ada rasa senang, rasa empati, rasa gimana ya saya menjelaskannya, kita tuh kan akan merasa lebih tentram kalau kita itu berbuat baik daripada kita berprasangka buruk ya. Nah, itu hanya hanya pendapat saya saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan di video berikutnya. Sebelumnya saya mau tunjukkan ada ini pohon ini kan ada lubang-lubangnya ini ya. Kalau Anda lihat nih, ada ini ditotoli sama burung ini. Nama burungnya itu burung peker. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa namanya, yang burung yang suka notoli. Notoli itu apa bahasa Indonesianya? Saya tidak tahu. Notoli, kalau notoli kan bahasa Jawa ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya notoli saya tidak tahu. Itu ya pakai paruhnya itu. Ini banyak lubang-lubangnya nih. Paruhnya tuh ternyata paruh burung itu cukup tajam ya, bisa buat lubang-lubang seperti paku. Ini saya bisa lihat ini lubang-lubangnya. Ini burung ini ya, burung peker. Ini sepanjang dari bawah sampai atas ini bikin suara tek 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 gitu kalau sedang notoli. Suaranya cukup keras juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.